Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali sharing kepada teman-teman. Kali ini terkait dengan laporan laba rugi. Adapun ini sebagai unsur dalam akuntansi supaya nanti menambah wawasan bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya, begitu kan. Ya, nggak usah berlama-lama. Pada laporan laba rugi secara pengertian adalah laba rugi, secara bahasa Inggrisnya income statement atau profit and loss statement, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih, laba atau rugi yang bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan, matching konsep, yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan masuk ke dalam empat laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara dua laporan neraca. Selain itu, laporan laba rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen badan usaha dalam hal menentukan strategi bisnis ke depannya, komparasi dengan laporan sebelumnya, hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Unsur di dalam laporan laba rugi: setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi, dan valuasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing badan usaha, mengingat keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak selalu sama. Meski punya kebijakan yang berbeda sesuai dengan usaha yang dijalankan, ada unsur-unsur mendasar yang sama di dalam setiap laporan laba rugi. Unsur-unsur di dalam laporan tersebut meliputi pendapatan atau revenue, beban expense, laba atau profit, dan rugi atau loss. Adapun pengertian terkait dengan pendapatan, beban, keuntungan maupun kerugian. Poin pertama terkait dengan pendapatan atau revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Beban atau expense. Unsur ini merupakan unsur keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Dan yang terakhir terkait dengan kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi. Unsur lainnya adalah selain unsur yang terdapat di dalam laporan laba rugi, dalam proses penyusunan laporan ini juga ada beberapa jenis pembagian laba seperti berikut. Yang pertama adalah laba kotor. Laba ini merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode akuntansi. Laporan kotor sama juga dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor biasanya menjadi indikasi seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. Yang kedua adalah laba operasi. Untuk laba di laporan laba rugi ini merupakan selisih antara penjualan dan semua biaya dan beban operasi perusahaan. Umumnya, laba operasi dipakai sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Untuk laba ini adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya untuk pihak-pihak yang menggunakannya dalam mengambil keputusan. Yang keempat adalah laba bersih. Ini merupakan bagian yang penting dalam laporan laba rugi karena laba bersih biasanya menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Laba bersih adalah kelebihan keuntungan dalam penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok, penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi laba bersih seperti pendapatan, biaya pajak penghasilan, beban operasi hingga beban pokok penjualan. Laba operasi berjalan yang terakhir diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Laba operasi berjalan ini disebut juga laba sebelum pos luar biasa. Ngeposin pada setiap item laporan keuangannya. Fungsi laporan laba rugi. Laporan laba rugi menjadi hal wajib yang dibuat dalam periode yang sudah ditentukan oleh perusahaan terkait. Hal ini dikarenakan ada fungsi-fungsi khusus yang bisa diberikan oleh laporan tersebut jika dilakukan perhitungan secara berkala. Yang pertama, dijadikan bahan evaluasi keuangan. Fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang kerugian maupun laba. Akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, akan memudahkan perusahaan mengetahui secara jelas data finansial tersebut. Kondisi bisa memungkinkan untuk dilakukan perhitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi. Yang kedua, fungsi laporan laba rugi ini adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Laporan laba rugi bisa menjadi indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan semakin diuntungkan jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, harus diketahui data-data laba rugi perusahaan. Dengan begitu, laporan laba rugi bisa dijadikan tolak ukur perkembangan. Melihat vitalnya laporan laba rugi untuk sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan, penting memastikan laporan ini dibuat secara berkala dan teliti. Terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19. Para pelaku usaha memerlukan dukungan aplikasi perbankan untuk mengelola keuangan secara fleksibel. Untuk mendukung para pengusaha membuat laporan laba rugi yang akurat dan fleksibel. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sharing kali ini terkait dengan laporan laba rugi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berkecimpung dalam financial reporting, finance maupun accounting. Dengan demikian, untuk itu apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.